Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Tasya Belum Marbun dengan NIM 11S23042. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai laporan dan kode program pada praktikum 4 PBO yang berjudul Java OOP. Baiklah, saya mulai dari mempresentasikan mengenai laporan saya. Ini adalah informasi dari ringkasan, di mana ini adalah data diri saya dan capaian ringkasan pemahaman saya yang memiliki tiga kriteria yaitu latihan Java OOP 20 saya berikan pada skala 4, mengimplementasikan kelas diagram pada skala 4, studi kasus 1 itu pada skala nomor 3. Ini adalah foto saya dan rekan kelompok saya. Kemudian masuk pada bagian B, penilaian observasi. Pada bagian pertama itu penilaian terhadap diri sendiri. Jadi kepatuhan ada 5 indikator, yaitu indikator yang pertama kepatuhan terhadap prosedur saya berikan skala 5, kemampuan penyelesaian tugas saya berikan pada skala 4, kerjasama tim pada skala 4, inisiatif dan problem solving pada skala 4, kedisiplinan dan etika kerja pada skala 5. Kemudian masuk kepada penilaian terhadap sesama rekan kerja. Dimulai dari rekan kerja saya yang pertama itu Maharani Sitorus dengan di 4 di mana kepatuhan terhadap prosedur saya berikan pada skala nomor 5, kemampuan penyelesaian tugas pada skala nomor 5, kerjasama tim pada skala nomor 4, inisiatif dan problem solving pada skala 4, dan kedisiplinan dan etika kerja pada skala 4. Kemudian kepada rekan kelompok saya yang kedua yaitu Joseph Haraki NIM 22, saya berikan indikator pertama saya berikan pada skala nomor 5, indikator yang kedua saya berikan pada skala nomor 4, yang ketiga pada skala nomor 5, yang keempat pada skala nomor 5, dan yang kelima adalah pada skala nomor 4. Kemudian masuk pada bagian C, laporan aktivitas praktikum. Pada bagian C ini terdapat tiga kriteria aktivitas praktikum. Yang pertama itu aktivitas praktikum 1, yaitu pada latihan Java OOP, yang kedua mengimplementasikan kelas diagram, atau pada laporan saya pada bagian ini mengimplementasikan kelas diagram, dan masuklah kepada studi kasus pada bagian ketiga yaitu membahas tentang studi kasus 1. Saya akan menjelaskan mengenai kriteria nomor 3 yaitu pada kriteria studi kasus 1 atau studi informasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan beralih kepada Visual Studio Code saya. Saya mulai dari eh, saya memulai menjelaskan dari persen Java. Jadi pada bagian persen Java ini saya akan menjelaskannya secara line per line. Jadi pada line pertama itu, yaitu public abstract class person, itu adalah untuk mendefinisikan kelas person sebagai kelas abstrak, di mana kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi atau tidak bisa dibuat objek langsung, tetapi bisa memiliki subclass yang mewarisi dan mengimplementasikan metode abstraknya. Jadi kata kunci abstrak itu menunjukkan bahwa mungkin ada metode yang harus diimplementasikan oleh si subclass. Kemudian line kedua string name itu adalah deklarasi variabel instance name dengan tipe data string. Jadi variabel ini akan menyimpan nama dari objek, person, dan atribut ini bersifat non-static. Sehingga objek person itu akan memiliki name sendiri. Kemudian pada line ketiga integer egg,
itu mendeklarasikan variabel instance X bertipe data integer atau di mana variabel ini akan menyimpan umur dari si objek person. Sama seperti name tadi, atribut ini juga non-static dan hanya berlaku untuk instance tertentu dari si personnya. Lanjut kepada line kelima, protect person. Itu adalah konstruktor dari si kelas person. Jadi konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasikan objek baru dari kelas tersebut. Jadi kata kunci protected berarti konstruktor ini hanya bisa diakses dari kelas ini sendiri dan subclass atau kelas-kelas dalam paket yang sama. Kemudian line keenam itu adalah eh, sebuah line di dalam konstruktor. Jadi baris itu mengenal baris yang keenam ini menginisialisasikan variabel instance name dengan nilai parameter name yang diterima ketika objek person itu dibuat. Dilanjut pada line ketujuh, itu sama seperti baris sebelumnya, itu baris keenam. Baris ketujuh itu menginisialisasikan variabel instance x yang dengan nilai parameter x yang diterima nanti ketika objek dibuat. Dilanjut pada line ke-10, yaitu adalah metode getter untuk variable name. Jadi getter itu digunakan untuk mengambil nilai dari atribut privat atau protect. Nanti metode itu juga menggunakan akses protect yang berarti hanya bisa diakses oleh si subclass dan kelas yang kelas dalam paket yang sama. Kemudian masuk kepada line ke-11 return name itu baris yang mengembalikan nilai dari variabel name ketika metode getName itu dipanggil. Dilanjutkan pada line ke-14, jadi protect integer getX itu adalah metode getter untuk variabel si X. Jadi sama seperti metode getName yang tadi, jadi metode ini bertujuan untuk memberikan akses ke nilai X dari luar kelas. Tetapi nanti hanya kepada si subclass dan kelas dalam paket yang sama. Lanjutlah kepada line ke-15, return X itu sama seperti return name, itu mengembalikan nilai dari variabel X ketika nanti si metode get X-nya itu dipanggil. Kemudian line ke-18, itu adalah deklarasi metode abstract work. Jadi nanti metode abstrak itu tidak memiliki implementasi di kelas abstrak dan harus diimplementasikan oleh si subclass dari person. Jadi kata kunci public itu menunjukkan bahwa metode ini bisa diakses oleh kelas manapun yang mewarisi person. Kemudian dilanjutkan kepada workable.java. Jadi uh, workable.java ini adalah uh, memiliki ketersambungan dengan kode Java tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai workable Java dulu. Jadi pada line pertama itu adalah kode yang mendefinisikan workable sebagai sebuah interface. Jadi interface itu adalah kumpulan metode yang tidak memiliki implementasi atau hanya deklarasi. Di mana itu digunakan untuk menetapkan kontrak bagi kelas-kelas yang mengimplementasikan. Jadi kata kunci public itu menunjukkan bahwa si interface-nya itu dapat diakses dari mana saja. Kemudian public void work itu adalah deklarasi metode work dalam interface workable. Jadi metode itu tidak dapat diimplementasikan di dalam interface, hanya mendefinisikan hanya bahwa si metode ini harus ada dan kata kunci public itu menunjukkan bahwa setiap kelas yang mengimplementasikan interface workable harus menyediakan implementasi untuk metode ini dengan aksesibilitas publik. Jadi keterhubungannya dengan kode person itu jadi interface sebagai kontrak di mana kelas person itu tadi bisa dihubungkan dengan interface workable. Nanti jika kita ingin memastikan bahwa semua person atau subclass dari person harus dapat melakukan pekerjaan work, di mana nanti dalam konteks ini kita bisa membuat si subclass-nya dari person yang mengimplementasikan interface workable. Jadi itu nanti mengharuskan si subclass itu menyediakan implementasi konkret dari si metode work. Kemudian lanjut kepada student.java. Jadi pada di student Java ini, pada line pertama itu adalah sebuah kode yang mendefinisikan student sebagai subclass dari si kelas person dan mengimplementasikan interface-nya di workable. Jadi extends person itu berarti si student itu mewarisi atribut dari dan metode dari si person. Masuklah kepada implementasi workable itu.
itu berarti si studennya itu harus menyediakan implementasi untuk metode work yang dideklarasikan dalam interface workable. Kemudian line kedua itu adalah deklarasi variabel instance name dengan tipe data string .name. Jadi name itu adalah identifikasi unik untuk setiap mahasiswa. Dengan kata kunci private menunjukkan bahwa atribut ini hanya dapat diakses dari dalam kelas student. Kemudian line ketiga itu adalah deklarasi variabel instant enroll course yang bertipe course. Itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang kursus yang diambil oleh mahasiswa. Sebagai atribut yang privat, nanti itu ia hanya dapat bisa diakses dalam kelas itu. Kemudian line keenam, protect student, itu adalah constructor untuk kelas student. Constructor ini mengambil tiga parameter, itu name, dan egg. Kata kuncinya itu protect. Berarti constructor ini hanya bisa diakses oleh kelas-kelas yang merupakan subclass dari si student atau kelas-kelas dalam paket yang sama. Kemudian masuklah kepada eh, line ketujuh, di mana line ketujuh itu adalah di dalam konstruktornya itu baris itu memanggil konstruktor dari superclass person dengan parameter name dan id tadi. Jadi ini penting karena atribut yang diwarisi dari person itu dapat diinisialisasi dengan benar. Kemudian pada line ke-8 itu adalah baris yang menginisialisasikan variabel di mana variabel instance name dengan nilai parameter name yang diterima saat objek student itu dibuat. Kemudian pada line ke-12 itu adalah metode getter untuk atribut name. Jadi metode ini akan mengembalikan nilai name saat dipanggil dan memberikan akses ke informasi tersebut dari luar kelas. Masuklah kepada line ke-17. Jadi pada line ke-17 ini adalah metode getter yang atribut getter yang atributnya itu untuk enroll course. Jadi metode ini akan mengembalikan nilai dari enroll course yang menunjukkan kursus yang sedang diambil oleh si mahasiswanya. Masuklah kepada line ke-22. Jadi pada line ke-22 ini itu adalah metode untuk mendaftar atau enroll ke kursus. Jadi metode itu menerima parameter course dan menetapkan nilai enroll course dengan kursus yang diterima. Dan line ke-27 itu adalah anotasi yang menunjukkan bahwa metode berikutnya work itu adalah implementasi dari metode abstract work yang didefinisikan di kelas personnya dan interface workable. Baru lanjutlah kepada line ke-28 itu adalah implementasi dari metode work di mana metode itu memberikan definisi konkret tentang apa yang dilakukan oleh si seorang student nantinya. Kemudian yang terakhir pada line ke-29 itu baris yang akan mencetak pesan ke konsol ketika metode worknya itu dipanggil menunjukkan bahwa mahasiswanya itu sedang belajar. Jadi keterhubungannya dengan kelas dan interface sebelumnya, jadi keterhubungannya itu di kelas person, di mana student itu mewarisi atribut dan metode dari person sehingga mahasiswa itu memiliki nama dan umur. Jadi itu nanti memperlihatkan bahwa si student adalah tipe khusus dari si person. Kemudian keterhubungannya dengan interface workable adalah dengan mengimplementasikan interface workable, student menjamin bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bekerja atau dalam case ini adalah belajar. Jadi itu memungkinkan objek student itu untuk diperlakukan sebagai objek yang bisa bekerja meskipun dalam konteks pendidikan. Kemudian lanjut kepada class home. Oh, Java. Nah, lanjut kepada home.java. Jadi pada line pertama itu adalah pendefinisian kelas home, di mana kelas ini mungkin menggambarkan sebuah rumah dengan model tertentu. Jadi eh, seperti model tertuju seperti alamat dan pemilik ataupun yang lainnya. Kemudian line kedua itu adalah deklarasi variabel instance model dengan tipe data string. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan model rumah. Dengan kata kunci privat, atribut ini hanya dapat diakses dalam kelas home-nya itu. Lanjut kepada line ketiga, itu adalah deklarasi variabel instant address yang bertipe address. Ini digunakan untuk menyimpan informasi alamat rumah dan atribut ini juga bersifat privat.
Kemudian nomor 4 sama juga seperti line 2 dan 3. Ini adalah pendeklarasian variabel owner, eh, variabel instance owner yang bertipe persen. Jadi, eh, itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang pemilik rumah. Dengan kata kunci privat, eh, akses ke atribut ini juga dibatasi hanya untuk kelas home. Kemudian, lanjutlah kepada line ke 6. Jadi pada line ke-6 itu adalah deklarasi variabel instance owner yang bertipe persen. Itu digunakan untuk maaf, maksud saya, jadi pada line ke-6 ini itu adalah constructor untuk kelas home, di mana yang memiliki 4 parameter. Yang pertama model, owner, address city, dan address street. Jadi kata kuncinya itu adalah protect. Berarti constructor itu dapat diakses oleh kelas yang merupakan subclass dari home, dan juga oleh kelas-kelas dalam paket yang sama. Dilanjutkan kepada line ke 7 itu adalah baris yang digunakan menginisialisasikan variabel instance model dengan nilai parameter model yang diterima saat si objek home itu dibuat. Kemudian dilanjut pada line ke-8 itu merupakan objek address baru di mana nanti dibuat dengan parameter address city dan address streetnya itu dan kemudian nanti disimpan dalam variabel address. Itu mengindikasikan bahwa kelas home itu memiliki relasi dengan kelas address yang menyimpan informasi alamat. Dan line ke-9 itu adalah penginisialisasian variabel instance owner dengan objek persen yang diterima sebagai parameter. Itu menunjukkan bahwa setiap rumah itu memiliki pemilik yang merupakan objek kelas dari si persen, objek dari kelas persen. Lanjut kepada line ke-13. Itu adalah metode getter untuk variabel model, di mana metode itu digunakan untuk mengambil nilai model saat dipanggil. Dan line ke-17 itu adalah metode gather juga untuk variabel address. Itu digunakan untuk mengambil objek address yang menyimpan informasi alamat rumah. Dan line ke-21 itu adalah metode gather untuk mengambil variabel owner, di mana metode itu digunakan untuk mengambil objek person yang menjadi pemilik rumah. Yang menjadi keterhubungannya itu dengan kelas person. Jadi home ini memiliki relasi dengan person melalui atribut owner yang menunjukkan bahwa setiap rumah yang dimiliki oleh bahwa setiap rumah itu dimiliki oleh seseorang. Jadi itu mengaitkan pemilik rumah dengan informasi yang sebelumnya didefinisikan dalam kelas person. Kemudian relasinya dengan si kelas address di mana kelas home ini memiliki relasi dengan address yang belum didefinisikan di kode ini. Tetapi nanti menyimpan informasi alamat seperti kota dan jalan. Kita lanjut kepada course.java. Nah, pada kelas course Java ini, line pertama itu adalah pendeklarasian atau pendefinisian kelas course yang mungkin nanti yang nanti akan menggambarkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian line kedua itu adalah deklarasi variable instance name dengan tipe data string. Jadi variabel itu digunakan untuk menyimpan nama mata kuliah dan atribut itu bersifat non static dan default access. Jadi itu berarti dapat diakses dari kelas lain dalam paket yang sama tetapi tidak dari luar paket. Kemudian nomor 3, integer credit, itu adalah deklarasi variabel instance credit dengan tipe data integer. Jadi variabel itu digunakan untuk menyimpan jumlah kredit yang terkait dengan mata kuliah. Sama seperti name tadi, atribut itu bersifat non-static dan default access. Kemudian line kelima itu adalah constructor untuk kelas course. Jadi yang mengambil dua parameter yaitu name dan credits. Jadi itu memiliki kata kunci protect di mana itu menunjukkan bahwa constructor itu dapat diakses oleh subclass dan kelas dalam paket yang sama. Kemudian dilanjut pada line ke-6. Eh, pada line ke-6 ini adalah sebuah baris yang menginisialisasikan variabel instance name dengan nilai parameter name dan diterima saat objek course itu dibuat. Itu memastikan bahwa setiap objek course itu memiliki nama yang sesuai.
Dilanjut pada line ketujuh, itu adalah sebuah line yang mengilustrasikan variabel instance credit dengan nilai parameter kredit yang diterima saat objek dibuat. Itu akan memastikan bahwa setiap objek course itu memiliki jumlah kredit yang sesuai. Kemudian line ke-10 merupakan metode gather untuk variable name. Jadi metode ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut name ketika dipanggil nanti memungkinkan akses ke nama mata kuliah dari luar kelas. Dan line ke-14 itu adalah metode gather untuk variable kredit di mana nanti metode itu digunakan untuk mengambil nilai dari atribut kredit yang memungkinkan nanti akses ke jumlah kredit mata kuliah dari luar kelas. Keterhubungannya dengan kelas student setelah kode sebelumnya itu kelas-kelas ini dapat digunakan dalam konteks kelas student. Misalnya, dalam kelas student terdapat metode untuk mendaftar kursus, di mana objek course itu dapat diterima sebagai parameter, jadi memperlihatkan hubungan antara mahasiswa dan kursus yang akan diambil. Kemudian keterhubungannya dengan kode home, program home yaitu meskipun tidak langsung itu, jadi kursus dapat terhubung ke home. Jika ada konteks di mana kursus diambil di suatu tempat, misalnya di dalam kampus, itu menunjukkan bagaimana berbagai kelas dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Kemudian kita lanjut kepada app Java. Jadi pada app Java eh, ini dimulai dari line pertama. Jadi pada line pertama ini adalah sebuah baris yang mengimport kelas scanner dari paket java.util yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui konsol. Kemudian line ketiga adalah pendefinisian kelas app. Itu merupakan titik awal atau main class yang dimana menjadi untuk nantinya menjalankan program. Masuk kita kepada line keempat, yaitu metode main yang merupakan titik masuk program Java. Jadi ketika program nanti dijalankan, eksekusi dimulai dari metode itu. Lanjut kepada line kelima. Pada line kelima ini, itu adalah baris yang menunjukkan objek scanner bernama SC yang akan digunakan untuk membaca input dari si konsol nantinya. Kemudian, pada line ketujuh, itu adalah baris yang membaca input string dari pengguna yang diharapkan nanti adalah NIM atau nomor induk mahasiswa dan menyimpannya dalam variabel student NIM. Dilanjut pada line ke-9 itu adalah eh, kode yang akan membaca nama mahasiswa dari input dan menyimpannya dalam variabel student name. Kemudian pada line ke-11 itu adalah untuk membaca input untuk usia mahasiswa. Jadi itu akan mengkonversinya dari string ke integer dan menyimpannya nanti ke dalam variabel student age. Lanjut kepada line ke-13 itu adalah kode yang untuk membaca model rumah dari inputnya dan menyimpannya dalam variabel home model. Lanjut pada line ke-15, itu untuk membaca nama kota untuk alamat dan menyimpannya dalam variabel address city. Dan line ke-17 itu adalah kode yang membaca nama jalan untuk alamat dan menyimpannya dalam variabel address street. Kemudian line ke-19 itu adalah untuk membaca nama mata kuliah dari input dan menyimpannya itu nanti dalam variabel course name. Kemudian pada line ke-21 itu untuk membaca jumlah kredit untuk mata kuliah di mana nanti itu akan dikonversi menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel course credit. Kemudian dilanjutkan pada line ke-23. Kemudian dilanjutkan pada line ke-23. Dilanjutkan pada line ke-23. eh, itu adalah sebuah objek student di mana
baru dibuat dengan menggunakan data yang telah diambil dari input. Kemudian nanti objek itu disimpan dalam variabel bertipe persen dan menunjukkan bahwa student itu adalah tipe khusus dari si persen. Kemudian line ke-24 itu adalah objek student yang baru dibuat dengan menggunakan data yang telah diambil dari input dan objek itu kita membuat objek form dengan model pemilik yaitu objek student. Jadi nanti dan alamatnya itu yang diambil nanti dari input. Kemudian line ke-25 itu untuk membuat objek course baru dengan nama kredit yang diambil dari input. Kemudian line ke-27 itu memeriksa apakah nanti objek person itu adalah instance dari student. Ini penting karena kita akan melakukan nantinya tindakan khusus untuk objek si mahasiswanya nanti. Kemudian pada line ke-28 itu adalah kode di mana jika person itu adalah student, nanti kita akan programnya akan melakukan casting untuk menyimpan objek tersebut dalam variabel student. Jadi itu nanti memungkinkan si program untuk mengakses metode spesifik yang hanya ada di kelas student. Kemudian line ke-29 itu adalah sebuah kode di mana untuk menjelaskan bahwa mahasiswa itu mendaftar ke mata kuliah yang baru dibuat. Metode enroll course itu di kelas student mengaitkan objek course dengan objek student. Dan line ke-32 itu adalah sebuah kode untuk mencetak nama pemilik mahasiswa ke konsol yang konsol menggunakan metode gather dari persen. Dan line ke-33 itu untuk mencetak usia pemilik ke konsol menggunakan metode gather dari si persen. Kemudian line ke-35 itu adalah untuk memeriksa sekali lagi apakah person adalah student sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Dan line ke dan line ke-37 itu adalah kode untuk mencetak nih mahasiswa ke konsol menggunakan metode gather yang diimplementasikan dalam kelas student. Kemudian masuklah kepada line ke 38 itu untuk mencetak model rumah ke konsol menggunakan metode gather dari kelas home. Dan line ke 39 adalah untuk mencetak alamat rumah mahasiswa ke konsol dengan memanggil metode gather dari kelas home dan address. Namun, perlu diingat bahwa getCity itu belum didefinisikan dalam kelas address, yang mungkin nanti akan menghasilkan kesalahan. Kemudian, eh, line ke-42 itu mendapatkan objek course yang terdaftar untuk mahasiswa dengan memanggil metode gather dari student. Lanjutlah kepada line ke-43, itu untuk memeriksa apakah mahasiswa itu terdaftar di kursus. Jika tidak, tidak akan mencetak pesan bahwa belum ada kursus yang diambil. Dan line ke-44 sampai line ke-45 itu adalah untuk kode di mana nanti jika mahasiswa terdaftar dalam kursus, maka akan mencetak nama kursus dan jumlah kreditnya ke konsol menggunakan metode gather dari kelas course-nya itu. Kemudian masuklah kepada line ke-50, itu adalah untuk memanggil metode work dari objek student, di mana yang akan mencetak mencetak bahwa si mahasiswanya itu sedang belajar. Dan line ke-53 adalah sebuah kode untuk menutup objek scanner setelah selesai menggunakan input untuk menghindari kebocoran sumber daya dari programnya. Jadi, keterhubungannya dengan kelas student FJP ini mempunyai keterhubungan dengan kelas student itu untuk menginisialisasikan objek student dan memberikan input data untuknya. Ini menggunakan metode di kelas student untuk mendaftar ke kursus dan keterhubungan dengan kelas home itu untuk menciptakan objek home yang memiliki pemilik atau mahasiswa dan alamatnya terhubung dengan objek student dan keterhubungan dengan kelas course itu untuk menginisialisasikan objek course dan memberikan informasi tentang kursus diambil oleh mahasiswa. Jadi kode FJP ini adalah sebuah kode di mana ini adalah antarmuka pengguna untuk memasukkan data tentang seseorang mahasiswa, rumah, dan kursus. Jadi kelas ini menghubungkan semua komponen yang lain yang telah didefinisikan sebelumnya dan menciptakan struktur yang terorganisir untuk mengelola informasi tentang mahasiswa dan detail terkait lainnya. Jadi melalui penggunaan objek, metode, dan pemanggilan kelas, program ini nanti menunjukkan iterasi antar kelas dalam konteks pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini saya akan eh,
menjalankan demonya, menjalankan demo dari si app Java-nya. Di sini saya sudah berhasil melakukan compile-nya, maka di sini kita akan memasukkan inputannya. Jadi inputan yang pertama yang diminta itu adalah untuk memasukkan student name-nya. Kemudian dilanjut dengan student name, dilanjut pada student age, kemudian home model, dilanjut kepada address city-nya. Kemudian address street-nya, dilanjutkan kepada course name-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah kredit dari si course, jadi course-nya. Nah, setelah kita memasukkan inputan-inputan yang sudah diminta, maka akan menghasilkan output seperti ini. Mana outputnya akan menampilkan, di mana programnya akan menampilkan person name, person age, student ID, student home model, student address, enroll course-nya, uh, dan menghasilkan student is student. Jadi di mana student studying itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu sedang belajar. Jadi dapat disimpulkan juga eh, program ini berhasil dijalankan. Jadi demikian yang bisa saya paparkan dari laporan dan kode program saya di dari modul yaitu pada modul week 4 yaitu mengenai Java OOP. Saya percaya pada pemaparan saya ini masih banyak kesalahan yang saya ucapkan. Saya yakin Bapak dapat memaafkannya dan memberikan feedback kepada saya agar saya dapat memperbaikinya untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih.